Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, manakah wanita yang terbaik? Beliau menjawab, yaitu wanita yang menyenangkan ketika dipandang suaminya, taat ketika diperintah suaminya, dan tidak menyelisih suami di dalam dirinya, hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. Berikut adalah nasihat-nasihat untuk seorang istri. Yang pertama adalah menyenangkan ketika dipandang. Perhiasan dunia yang paling indah bagi laki-laki adalah istri yang solehah. Tetapi, ia akan menjadi pemandangan yang paling buruk ketika suami tidak merasa senang saat memandangnya. Itulah mengapa wanita yang terbaik adalah istri yang menyejukkan ketika dipandang oleh suaminya. Sayangnya, kenyataannya justru malah sebaliknya. Banyak seorang istri zaman sekarang lebih banyak enak dipandang ketika dilihat lelaki lain. Ia bersolek agar dianggap cantik oleh lelaki selain suaminya. Akan tetapi, ketika di rumah justru penampilannya bagaikan kapal yang hancur karena diombang-ambing oleh ombak. Suaminya yang seharusnya berhak menikmati keindahan dan kecantikan istrinya malah dirampas oleh lelaki lain. Tanpa rasa malu, bahkan dengan sengaja, ia menyerahkan kecantikannya untuk lelaki selain suaminya. Selain itu, saat ini juga banyak dijumpai di antara para istri yang bersolek, bersuah foto, dan memamerkan swafoto terbaiknya di media sosial. Tanpa sadar, ia telah memberikan kecantikannya kepada orang yang tidak berhak menikmatinya. Itulah mengapa wanita seperti itu disebut seburuk-buruknya istri. Na'udzubillah min dzalik. Adapun nasihat untuk engkau para istri di sini adalah hendaknya engkau hentikan perilaku kejimu itu, di mana engkau berikan kecantikanmu kepada orang yang tidak berhak menikmatinya. Alihkanlah kecantikanmu rupa, keindahan tubuhmu, kemuliaan akhlakmu hanya untuk sang suami tercinta. Tunjukkanlah betapa besarnya rasa cintamu pada suami sebagaimana cintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau mengamalkan nasihat ini, maka demi Allah, suamimu akan semakin mencintaimu dan insya Allah enggan untuk berpoligami. Nasihat kedua yaitu taat ketika diperintah. Ibarat pasukan perang yang dipimpin oleh seorang panglima, maka panglima itulah yang memiliki hak untuk memberikan perintah dan mengambil keputusan. Sementara tugas prajurit adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh panglima. Bahkan apapun yang diperintahkan oleh panglima, maka hendaknya ditaati walaupun harus mengorbankan nyawa. Begitulah kedudukan suami dalam rumah tangga. Ia merupakan sosok pemimpin yang wajib ditaati oleh seorang istri. Apapun perintahnya, selama tidak keluar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka sang istri wajib mentaati perintahnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika suami meminta seseorang istri untuk melayani kebutuhan biologisnya, maka sang istri diwajibkan melayaninya, walaupun sedang dalam keadaan sibuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya ia mendatanginya, walaupun ia sedang berada di dapur.
Maka nasihat bagi engkau para istri di sini adalah hendaknya engkau taati perintah suamimu. Apabila engkau mentaati suamimu, maka Allah memberikan bonus berupa surga kelak di akhir kiamat. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya dan taat kepada suaminya, maka ia akan dikatakan di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari manapun pintu yang engkau mau. Berikut nasihat ketiga, yaitu tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya. Inilah pesan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah. Karena kemuliaan seorang suami, sang istri dituntut untuk tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya. Maka seorang istri hendaknya menyesuaikan dirinya dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Namun, kebanyakan wanita saat ini merasa lebih tinggi derajatnya daripada lelaki. Banyak di antara para wanita justru menyelisihi apa yang disenangi oleh suaminya. Sehingga, egoisme ini menimbulkan istilah baru, yakni wanita selalu benar dan lelaki selalu salah. Parahnya istilah ini malah menjadi istilah yang lazim dan normal di kalangan kita. Padahal, istilah ini adalah istilah yang berbahaya karena ia menyelisihi pesan Nabi kepada wanita. Istilah tersebut seakan-akan memberikan persepsi bahwa istri bisa semaunya sendiri sesuai keinginannya. Sedangkan suami harus mengikuti apa yang disenangi oleh istrinya. Mereka berani menyelisih apa yang disenangi oleh suami dan tidak memperdulikan bahwa yang mereka perbuat adalah perbuatan yang dibenci oleh suami. Maka, adapun nasihat yang indah untuk engkau para wanita adalah hendaknya engkau tidak menyelisihi suami baik apa yang ada di dalam dirimu dan hartamu. Apabila suami menyukai dirimu memakai pakaian tertentu, maka pakailah pakaian itu walaupun engkau tidak begitu menyukainya. Apabila suamimu memerintahkan untuk belanja tidak lebih dari yang ia tentukan, maka taatilah walaupun engkau menginginkan lebih dari itu. Apabila suami lebih menyukai makanan tertentu dan memerintahkan dirimu untuk memasaknya, maka patuhilah keinginannya, walaupun engkau memiliki selera makanan yang lain.